Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan kali ini hadir dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart Listeners, memuji diri anak atau memuji proses usaha anak. Nah, ini kadang-kadang membingungkan ya. Dan orang tua ternyata perlu mengetahui apa manfaatnya atau mungkin lebih yang dimaksud adalah bagaimana efeknya ketika memuji diri anak atau memuji proses usaha anak. Selama 1 jam ke depan kita akan membahasnya, dan kami ajak Anda untuk bergabung di YouTube channel Smart FM karena kami sedang live streaming di sana, dan Anda juga bisa memberikan pendapat di WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi, topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah memuji diri anak atau memuji proses usaha anak. Bersama dengan Ibu Fida Mulyono. Selamat malam, Ibu Fida. Selamat malam, Mas Darmawan. Selamat malam para smart listener semuanya pada hari ini. Gimana kabarnya, Bu Fida? Baik-baik sekali. Luar biasa Ibu Fida ya. Dan untuk Anda semua Smart, sebelum kita membahas topik pada malam hari ini, kami ajak Anda untuk bergabung di YouTube channel Smart FM. Kenapa topik ini diangkat, Ibu? Memuji diri anak atau memuji proses usaha anak? Topik ini saya angkat secara kebetulan aja. Saya ngelihat saya jalan-jalan di mall, saya melihat ada satu keluarga anak-anak dengan anak-anak yang masih mungkin umur 5-6 tahun ya gitu ya. Terus orang tuanya memuji, ya kamu anak baik, gini ya, apa segala kamu harus berbuat baik ya, sopan-sopan ya di sini. Oh ya, aku lihat tuh kamu sopan, kakak sopan, apa segala macam gitu. Tetapi saya melihat anak-anak itu bukannya melihat kepuasan atau kegembiraan gitu, kayaknya tuh malah mukanya itu nggak gembira gitu, tidak menghargai ya. Sedangkan sebenarnya anak ini dia sudah berusaha untuk berusaha untuk memang menunjukkan usahanya. Saya mau menjadi seseorang anak yang terlihat sopan, terlihat baik, terlihat penuh dengan pendidikan gitu ya. Jadi yang dipuji itu adalah sebenarnya orangnya, anaknya gitu. Dan sebenarnya anak-anak yang dipuji. Jadi gini, menurut saya mengasuh anak itu adalah sesuatu hal yang rumit. Orang tua memberikan bimbingan, dukungan, dorongan itu sudah secara otomatis, dan salah satu alat yang dipakai oleh mereka untuk mendorong semangat anak ataupun menjadikan anak-anak itu tanda petik menjadi punya kemandirian, punya kepercayaan diri. Salah satunya adalah pujian. Tetapi pujian ini diciptakan tuh tidak semua pujian itu sama. Cara kita memuji anak itu sebaiknya tidak berfokus pada anak itu sendiri, pada pribadi anak itu, karena nanti anak-anak itu akan berpikir saya itu punya sesuatu yang melekat pada diri saya. Iya. Nah, melekat. Jadi kalau saya nggak baik, mama itu nggak sayang sama saya, gitu. Jadi justru ada satu keterbalikan di mana mereka itu orang tuanya kan ingin memberikan supaya mereka tuh menjadi baik ya, menjadi sopan, menjadi pokoknya seperti gitu, menjadi pintar dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau anaknya yang dipuji, oh kamu ini manis, kamu ini itu secara otaknya itu akan menerjemahkan menjadi kelekatan kepada pribadinya gitu. Jadi kalau saya nggak baik, saya nggak manis,
nanti orang tua saya nggak menyukain, nggak mencintain saya. Begitu. Oke. Nah, ini yang saya lihat kemarin itu. Jadi saya pikir, oh ada ide nih. Oke, ini di sesi awal ini kita bisa membedakan dulu ya, mana yang memuji anak secara pribadi, mana yang memuji usaha anak. Jadi ada dua yang sebetulnya kedengarannya sama gitu ya. Kalau misalnya orang tua nggak bisa bedainnya, tapi tadi Ibu Vida bilang mengasuh anak itu butuh semacam usaha, keterampilan, dan kadang-kadang complicated gitu ya, Bu. Baik, nanti kita akan lanjutkan untuk Anda semua. Kami ajak Anda untuk ke YouTube channel Smart FM karena kami sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di malam hari ini adalah memuji diri anak atau memuji proses usaha anak. Untuk Anda semua, Anda yang mendengarkan kami di 6 kota, Anda sedang mendengarkan Smart Parenting and Creative Learning. Dan kita masih bersama dengan Ibu Vida Mulyono. Nah, kalau gitu, cara membedakannya dulu nih Bu Vida. Gimana Bu? Dan contohnya seperti apa? Nah, kita berbicara tentang pujian ya, Mas Darmawan, Mas William. Kamu pintar, kamu manis, kamu seniman sejati, kamu itu semua adalah yang secara otomatis ingin dikatakan ataupun sudah dikatakan oleh orang tua. Secara sekilas pernyataan ini tampaknya tidak berbahaya, bahkan mungkin kelihatannya bermanfaat. Karena kan kita ingin mengapresiasi atau memuji anak itu
karena dengan jalan pikiran supaya anak itu nanti makin pintar, makin manis dan makin bersemangat lah gitu ya. Cuman anak-anak ini melihatnya sebagai satu sifat bawaan yang melekat pada dirinya dan menurut dia itu tidak bisa dirubah. Oke. Nah, dan inilah yang membedakan antara usaha, strategi, dan kegigihan, di mana itu lebih lebih mengalir ya. Usaha itu ada sesuatu yang dilakukan. Kalau pintar itu bawaannya pintar gitu kan. Kalau berbakat, misalnya pintar gambar, itu sudah bawaan gitu. Pintar main piano, pintar olahraga, itu udah bawaan menurut mereka, gitu ya. Dan sedangkan usaha untuk olahraga itu sendiri, itulah yang menjadi pokok daripada caranya orang tua itu perlu memuji. Agak sedikit susah untuk diterangkan ya. Anak-anak yang terus dipuji kecerdasannya, bakatnya, keistimewaannya, itu akan memiliki selalu satu pola pikir yang tetap, yang oleh seorang ahli yang namanya Carol Dweck itu disebut fixed mindset. Fixed mindset, ya. Mereka yakin bahwa kemampuan yang mereka miliki itu adalah kemampuan yang bersifat statis. Ya. Jadi udah melekat gitu. Ya. Sedangkan usaha itu kan perlu ditingkatkan terus-menerus. Jadi kalau mau menjadi lebih pintar, ya kita usahanya yang perlu ditingkatkan. Misalnya belajar lebih lama, belajar lebih tekun, belajar lebih rajin gitu. Nah, bukan rajinnya yang dipuji, tetapi proses daripada pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya di situ. Nanti kita akan mengetahui seperti apa contohnya atau kalimat contohnya supaya semuanya bisa ngebayangin secara langsung ya. Tapi sebelum sampai ke situ, apa Bu mungkin dampak bisa dikatakan kurang baik atau negatif gitu ya ketika orang tua terlalu banyak memuji secara pribadi? Apa yang akan mungkin berpengaruh kepada anak itu nanti ketika besar? Nah, misalnya anak dipuji gini nih, kamu pintar dapat 10/10 gitu ya, atau 100/100, nggak tahu sekarang gimana caranya menilai ya, 10/10 nih. Nah, anak ini merasa bahwa yang dipuji adalah kepintarannya dia kan, ya, bukan usahanya dia. Bukan usahanya sampai mencapai 10/10. Jadi anak-anak ini akan memilih hal-hal yang mudah karena dia takut gagal nantinya. Kalau saya nggak dapat 10/10, nanti saya nggak dipuji. Gitu. Kalau kita memuji misalnya, mama lihat nih, kamu kemarin tuh belajar, aduh sampai malam, sampai sampai lama banget, sampai nangis-nangis, sampai lihat buku, sampai ketiduran ya, sampai ketiduran di atas buku apa segala macam. Nah, ternyata usahamu itu menghasilkan nilai yang baik. Nggak perlu 10/10, nggak usah, kita nggak mengatakan bahwa dia pintar gitu, tetapi usahanya, kita melihat usahanya. Nah, itu kan usaha. Nah, dengan demikian anak ini akan berusaha, kalau saya berusaha ternyata ada hasilnya yang lebih baik. Ya, tetapi kalau dibicara anak itu pintar gitu ya, kamu tuh pintar gitu. Nanti mereka carinya tuh yang muda-muda, yang hal-hal yang mudah gitu. Mereka nggak berani ngambil risiko. Ya, kalau ada sesuatu yang berisiko, misalnya, ayo coba kamu ikut lomba ini gitu. Ya,
mereka nggak mereka akan di nantinya tuh mengharapkan, oh ini risiko mama nanti kalau aku nggak menang, ini apa namanya, mama nggak cinta aku gitu. Atau marah gitu bisa dikatakan seperti itu. Ya, nanti dimarahin, malah tambah dimarahin gitu kan ya, seperti itu. Dan anak-anaknya juga mudah putus asa. Jadi mereka mudah putus asa karena nanti apa namanya, sesuatu hal yang sulit itu mereka nggak bisa menaikkan usaha mereka ataupun kegigihan mereka di situ, Mas William ya. Terus gitu. Tadi dikatakan ya bahwa dengan pujian secara pribadi misalnya yang paling mudah nih, Ismail, kamu pintar, kamu hebat, kamu keren, dapat poin 10 gitu ya, kamu sempurna. Nah ini anak ini sebetulnya senang dipuji dan ya pasti dong dia gembira gitu ya. Tapi di balik itu sebetulnya ada satu hal yang mengancam, bisa dikatakan seperti itu. Karena bisa membuat mungkin mindset-nya menjadi fixed mindset ya, Bu. Betul. Jadi fixed mindset ini nantinya yang akan membuat anak itu menjadi terbalik. Artinya itu nantinya itu pikiran itu akan gini, saya gagal berarti saya nggak pinter. Gitu. Berarti saya itu nggak pinter lagi. Jadi kepintaran itu sendiri menuntut ilmu untuk menjadi lebih pintar lagi itu nggak ada, karena ada switching di dalam satu fixed mindset itu tadi. Saya pintar, saya itu karena saya dari lahir memang pintar gitu. Karena patokannya kali, Bu ya. Jadi karena sudah ada patokannya, ketika patokan itu tidak tercapai, maka anak juga akan kecewa. Akhirnya berpengaruh gitu ya kepada mungkin mindsetnya mereka, kepada mungkin perasaan mereka gitu. Betul sekali. Jadi apa namanya, mereka tuh kalau gagal, mereka akan mudah frustasi. Kalau sudah dewasa mudah depresi, ya, dan suka mencari validasi. Karena mereka itu akan mencari validasi karena mereka ada rasa ketakutan, Kak, saya ini bener melakukan ini atau enggak gitu ya, saya bener enggak, kok saya nggak dapat pujian gitu loh. Nah di situ jadi selalu mencari validasi, dan validasi ini yang menyebabkan mereka itu selalu kecewa kelak di kemudian hari loh. Gitu. Oke, betul ya, validasi ini ya. Merasa insecure karena nggak ada lagi yang memuji gitu. Betul ya, nggak ada yang memuji lagi. Kemudian juga mungkin ada rasa membandingkan ke orang lain ketika ada orang lain yang mungkin mendapatkan prestasi lebih, bahkan memiliki kesuksesan yang lebih dari dia gitu ya ketika dewasa. Nah, Bu Fida, pertanyaannya adalah cara memujinya itu, oke, kita ambil contoh nih supaya semua listeners langsung dapat mempraktekkan, karena ini keterampilan. Misalnya anak mendapat nilai 9 di sekolah atau 10, kalimat pujian yang tepat itu seperti apa, Bu? Nah, ya makanya seorang ibu harus sadar bahwa dia senang sih apa namanya, anaknya dapat 9/10 lah, nggak 4/10 gitu ya. Nah, seorang ibu akan mengatakan begini, Mama melihat bahwa kamu sudah mengusahakan sebisa kamu gitu ya, sebisa kamu. Kamu sudah belajar, kamu sudah les, kamu sudah membaca buku, kamu sudah banyak bertanya, ini ya, minta bantuan pada papa, minta bantuan pada kakak. Nah, ini semua adalah usaha kamu untuk menjadi mengusahakan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang baik. Jadi Mama menghargai usaha kamu mendapatkan ini, kamu mendapatkan nilai 9/10, itu bagus,
tetapi mama lebih menghargai usaha-usaha mama melihat. Jadi anak ini akan merasa bahwa oh saya ini diperhatikan, usaha saya diperhatikan. Bukan cuma nilai saya yang diperhatikan. Bukan hanya hasil gitu ya, Bu? Iya, betul. Oke. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, misalnya anak jadi juara gitu ya di sekolahan, jadi juara lomba nari, yang kemudian juga jadi juara lomba puisi, bahkan ada yang juara olahraga. Itu kalimatnya seperti apa, Bu Fida? Kalimat yang tepat adalah lihat itu ya, kamu bersusah payah selama 3 bulan, latihan tiap hari, kamu sampai tidur sampai malam, capek, terus kamu membuat latihan-latihan dan terus menerus, ada salahnya, terus kamu ada frustasinya, kamu merasa masih belum bisa, ternyata kamu sukses. Gitu. Ya, ini kan semuanya kan sudah mencerminkan satu progres, satu perjalanan di mana seorang ibu ataupun orang tua itu melihat semua yang terjadi di anak itu untuk mendapatkan satu pencapaian. Ya. Gitu. Pencapaian sendiri itu sebenarnya kalaupun dia tidak berhasil untuk menjadi juara 1, ya kita tetap harus memuji usahanya. Nah, Oke. Tetap memuji usahanya walaupun tadi ya tidak mencapai nilai yang diharapkan. ya, Atau misalnya nih Bu, ada case, bukan case lebih tepatnya, ada mungkin pengalaman gitu ya, anak mendapatkan nilai yang jeblok. Ini kan ya, pasti dihadapi lah ya dari sebagian smart listeners putra-putrinya, dan fakta gitu ya, nggak semua anak tuh bisa mencapai prestasi yang maksimal gitu. Kita berharap sih maksimal, tapi ada saja gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika si anak ini mengalami hal yang sebaliknya gitu, kayak misalnya tadi nilainya kurang bagus, apa yang harus diucapkan? Mama bukan seorang, misalnya gini, Mama bukan seorang yang tidak melihat cara kamu belajar, ya. Mama lihat kamu tuh belajar dengan baik. Mungkin ada sesuatu yang kamu nggak mengerti di dalam pelajaran mata pelajaran ini, ya. Tetapi Mama melihat usaha kamu. Mama melihat kamu gigih untuk membuat PR yang sulit. Cuman mungkin ada sesuatu yang membuat kamu tidak mendapatkan nilai yang diinginkan. Jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, kita tetap memuji, itu tetap sebuah pujian itu. Ada nggak sih Bu ngomel atau mungkin menegur tapi bentuknya pujian gitu? Kayaknya nggak ada ya. Ada kemasannya gitu ya. Nah, sebaliknya memang mengkritisi ya lebih tepatnya gitu Bu. Maaf saya potong. Ya. Jadi memang sebaliknya itu kan ada tentunya orang tua tidak bisa terus-terusan menjadi orang tua yang sadar harus positif gitu ya. Jadi kadang-kadang ngomel, gimana sih ini udah dilesin, udah dibayarin guru privat apa segala macam, kamu aja tetap aja dapat jelek gitu kan. Nah, itu juga sesuatu yang sangat menjatuhkan si anak itu sendiri, karena anak itu dianggap anak yang bodoh gitu. Sedangkan kemungkinan saja bukan dia yang tidak punya kemampuan, tetapi mungkin aja gurunya tidak bisa ngajar. Iya, banyak faktor ya. Banyak faktor. Mungkin aja dia terlalu banyak les. Jadi konsentrasinya nggak fokusnya itu nggak penuh seperti itu.
Atau pada saat ujian atau mungkin penilaian itu lagi nggak enak badan, itu kan bisa Seperti itu, ya, banyak faktor. banyak faktor. Oke, gimana Smiles? Ini waktunya kita untuk mengevaluasi ya pola parenting kita, dan ini merupakan keterampilan. Sebetulnya di sesi kedua ini Ibu Vida sudah memberikan contoh-contoh real. Coba Anda catat gitu ya di kertas atau di handphone, karena ini kalau nggak dilatih kadang-kadang lupa, Bu. Namanya orang tua itu kadang-kadang suka keluar aja gitu kan kata-kata gitu ya, dan ya banyak ya memang improve gitu ya, tapi dengan dicatat atau mungkin ditulis di handphone ini bisa dilatih akhirnya menjadi kebiasaan. Masih ada sesi selanjutnya, semua listeners Anda yang ingin bergabung kami ajak ke YouTube channel, dan kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di malam hari ini adalah memuji diri anak atau memuji proses usaha anak bersama dengan Ibu Vida Mulyono. Dan untuk Anda semua yang mendengarkan kami di 6 kota, selamat malam, dan Anda yang sedang di perjalanan juga kami ucapkan selamat malam. Terutama para parents yang mendengarkan di malam hari ini ya. Kayaknya mulai sadar nih, kok saya banyak banget muji anak. Anak sih seneng ya, apalagi kalau dikasih hadiah tuh, Bu. Udah dipuji, dikasih hadiah lagi, double tuh ya. Nah ini sebelum kita mungkin membahas bagaimana proses memuji, tapi memuji prosesnya gitu ya, atau mungkin perjalanan dari suatu usaha untuk mencapai sesuatu, mungkin pendapat Bu Vida, kalau ada orang tua memuji secara individu, kemudian ngasih hadiah gitu ya, membanjiri hadiah karena anaknya misalnya berprestasi, pendapatnya Bu Vida seperti apa? Tidak apa-apa kalau anak itu dikasih hadiah, tetapi apa yang dikatakan oleh orang tua harus sebagai saya memberikan kamu hadiah bukan karena kamu pintar,
Bukan karena kamu nomor satu, tetapi saya menghargai kerasnya usaha kamu untuk menjadi nomor satu. Hmm. Ngerti bedanya ya? Jadi kalau ini, kamu nomor satu nih, mama kasih hadiah gitu, misalnya begitu ya. Nomor satu gitu ya. Nah, tapi kalau yang pujian yang lebih bermanfaat lagi dan lebih mengena lagi itu adalah kita mengatakan mama memberikan kamu hadiah karena usaha kamu sampai ada pencapaian ini gitu. Karena ketekunan kamu, karena kegigihan kamu. Nah, itu semua yang perlu dilakukan. Kamu gigih sampai menangis, sampai frustasi apa segala macam, tetapi kamu tetap melakukannya. Ini yang mama lihat, ini yang mama berikan hadiahnya. Bukan nomor satunya, bukan nomor yang gini loh, bukan kepintarannya dia, bukan hasilnya. Iya, hasilnya sih oke, hasilnya oke. Tetapi lebih berfokus pada ketekunannya dia, pada strategi yang dia lakukan sampai menjadi itu ya. Misalnya kan ada itu lomba-lomba di TV itu ya, anak-anak menjawab pertanyaan. Kan itu ada 2 sekolah misalnya berhadapan, terus ada yang tanya siapa yang bisa menjawab gitu kan. Anak-anak ini kan mereka kan mempersiapkan diri supaya pengetahuan mereka bertambah gitu, supaya bisa menjawab gitu kan. Nah, strategi untuk terus berkumpul dengan teman-temannya untuk belajar lagi membaca dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, itu adalah usaha. Nah, inilah yang kita hargai, inilah yang kita puji. Itulah yang kita puji ya. Nah, ini tentunya merupakan sebuah proses, my listeners, dengan memberikan pujian yang berfokus pada usaha, strategi, kegigihan, dan ketekunan. Nah, ini kita akan membahasnya di sesi ketiga ini lebih lanjut gitu ya. Berarti jenis-jenis pujian tadi itu ke arah yang tadi ya, usaha, strategi, kegigihan. Misalnya dia belajar sampai lupa main gitu kan, biasanya kan anak-anak main terus. Itu yang di highlight gitu ya, atau mungkin ditekankan dalam kalimat ya, semua listeners. Kemudian ketekunan gitu ya. Nah, ini kan juga kalau Anda mungkin hanya memuji hasilnya saja, tadi dampaknya sudah kita bahas di sesi 1. Ibu boleh kita bahas soal tadi ya, usaha, strategi, kegigihan, fokus, dan ketekunan ini, Bu, silakan. Jadi anak yang misalnya sudah misalnya kita tempatkan satu anak untuk berlomba, ya. Tetapi anak itu tidak mendapatkan nomor 1, nomor 2 gitu ya. Mereka akan menganggap bahwa kalau kita puji usahanya, ya sudah ada pencapaian nomor 2, kegagalan mencapai nomor 1 itu bukan satu kesalahan. Ya. Bukan satu kesalahan. Ataupun kalau mereka sebenarnya salah langkah, misalnya saya memperkirakan bahwa nanti ujiannya yang keluar adalah topiknya ini gitu ya. Ya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang salah gitu, mereka akan menganggapnya itu bukan sebuah kegagalan, tetapi sesuatu yang perlu ditingkatkan. Kalau orang tuanya terus-menerus mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan usaha, ketekunannya dia, fokusnya dia, strategi yang dipakai, kreativitasnya. Kamu ini kok bisa ya kamu membuat sesuatu yang rumit seperti begitu? Pasti ini memerlukan waktu yang sangat banyak ya. Pasti memerlukan
apa namanya, waktu yang berpikir yang banyak ya. Pantesan kamu nggak keluar main. Pantesan kamu biasanya kamu pergi ke nonton sama teman-teman. Ini kamu mengorbankan diri sampai, tapi hasilnya itu bagus gitu. Ya, seperti itu. Kenapa? Jadi memang kita bisa memuji seperti itu ya, Smart Listeners ya. Sampai sedetail itu kalau kita memang ingin mempraktekkan parenting, karena manfaatnya juga untuk perkembangan anak ketika dia sudah mulai besar. Misalnya kita puji gitu ya ketelitiannya dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kan mungkin kalau orang tua nih kebanyakan ya, mohon maaf ya, tapi ini juga mungkin terjadi di beberapa anggota keluarga saya. Jadi kalau misalnya anaknya gitu ya, hasilnya bagus gitu ya, hasil keterampilan bagus banget hasil keterampilannya gitu. Udah dan gitu ya, sampai di situ gitu, selesai. Tapi kalau ngikutin tips yang disampaikan oleh Bu Vida, kita bisa puji gitu, teliti banget kamu ya gitu ya, ini bikinnya gitu nggak sih contohnya? Ya betul. Nah itu bisa juga dengan pujian yang bertanya, itu gimana caranya kamu? Pasti susah tuh ya, gitu kan? Nah, kita kan menghargai berarti kan, itu saya yakin anak itu akan pasti melihatnya tuh dengan mata berbinar-binar karena orang tuanya menghargai dan melihat betapa dia susahnya mengerjakan itu sampai detil gitu ya. Pernah ngelihat nggak orang ya, anak yang menggambar tuh sampai apa namanya, garis-garisnya tuh gimana gitu ya, dan itu memakan waktu yang sangat panjang ya, dan pengorbanan dari dia juga. Pengorbanan itu adalah satu usahanya dia untuk mendapatkan menghasilkan sesuatu yang dia inginkan, sampai dia misalnya nggak nonton TV, nggak main game, nggak main-main dengan teman-temannya. Itu semuanya ada pengorbanan. Inilah yang kita lihat, inilah yang kita puji, gitu. Oke, nah dampak dari pujian yang kurang tepat ya, bukan nggak, tapi kurang tepat kepada anak ini adalah anak menjadi atau kecenderungan atau kemungkinan ya akan mendapatkan, atau bukan mendapatkan bahasanya, akan kayak fixed mindset gitu ya Bu ya, apa istilahnya ya? Iya, jadi ada fixed mindset yang mengatakan bahwa saya ini pintar ya, jadi kan gitu kan, dipuji pintar ya. Tapi kenapa saya karena dipuji pintar, saya malah menjadi ketakutan gitu loh. Karena dia harus berusaha untuk menempatkan dirinya di tempat yang disebut pintar. Gitu. Jadi kebalikannya adalah bahwa anak ini nggak percaya diri. Justru dia nggak percaya diri. Karena dia ada ketakutan. Nah nanti kalau saya make a mistake, membuat kesalahan, label pintar itu hilang lah, gitu. Nah, dia ada ketakutan, labelnya hilang. Tetapi kalau kita puji usahanya untuk mencapai sampai satu pencapaian yang top ranking, itu nggak akan hilang. Karena dia sendiri sudah mengusahakannya, dan dia tahu bahwa untuk mencapai pencapaian yang tertinggi, yang top ranking, dia perlu berusaha. Dan usaha ini ternyata dilihat oleh orang tuanya. Gitu. Jadi sebenarnya bonusnya kalau dia top ranking, itu adalah sebuah bonus. Yang dia perlukan adalah orang tua ini mendukung dan memuji usahanya dia, dan pengorbanannya dia, ketekunannya dia, kegigihannya dia, kefrustasiannya dia. Dia frustasi, kita ya berhenti dong, sebentar aja, nanti terusin lagi gitu. Nah, kita orang tua kita menyemangatinya itu di situ. Oke, fixed mindset, smart listeners. Ini banyak kemungkinan ya ketika kita waktu mereka kecil memuji
selalu hasil-hasil dan secara pribadi ya, tapi tidak memuji usaha, strategi, kegigihan, fokus, dan ketekunan. Contoh fixed mindset dalam kehidupan anak remaja gitu ya, ketika mereka sudah mulai besar. Tadi dikatakan, ketika anak itu mungkin ketika waktu dulu mendapatkan prestasi, mungkin dia senang gitu ya, bangga gitu. Tapi ketika di kemudian hari, mungkin prestasinya jeblok, atau mungkin tidak mencapai apa yang dia harapkan, artinya ada kemungkinan dia merasa, apa ya Bu, tertekan kali ya Bu ya, atau mungkin ya bisa rasanya gimana gitu, karena dia sudah ada compare dengan yang sebelumnya. Betul. Jadi dia ada ketakutan kalau saya nggak mencapai 10/10 gimana? Gitu. Jadi apa namanya, nanti mama nggak bangga lagi sama aku. Gitu. Jadi fixed mindset-nya itu adalah kepintaran saya itu adalah pribadi saya, adalah lahiriah saya gitu. Jadi, nah itulah yang disebut fixed mindset oleh Carol Dweck. Sedangkan kepintaran seseorang itu adalah sesuatu yang berkembang, ya. Jadi dia perlu menciptakan flexible mindset, mindset yang fleksibel, yang bisa dirubah-rubah. Ya hari ini apa namanya, saya menjadi nomor 2 enggak, ya kalau enggak apa namanya, saya agak kecewa, tetapi saya akan memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk mencapai nomor 1 gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sebaliknya, Anda para orang tua nggak pernah muji sama sekali gitu ya, atau nggak pernah kritik sama sekali, nilai bagus nggak dipuji, nilai biasa aja juga Anda tidak mengkritik. Ini kejadian loh Bu sama saya waktu kecil. Ada. Orang tua saya itu kayak cuek banget gitu ya, anaknya nilai bagus, saya nilainya biasa aja, nggak pernah kayaknya ngomel-ngomel gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Nanti kita akan lanjutkan ya. Dan untuk Anda semua, masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Vida Mulyono. Topik kita adalah memuji diri anak atau memuji proses usaha anak. Anda yang terlewatkan, Anda bisa mempelajari dengan menyaksikan video ini kembali di YouTube karena tersimpan rapi di sana. Jangan lupa dicatat ya semuanya, karena memang keterampilan terutama ketika mengucapkan kepada putra-putri itu kalau nggak diingetin, lupa ya Bu, karena kan kita sudah punya kebiasaan sebelumnya. Setuju nggak sih Bu Vida? Betul sekali. Ya. Keterampilan ya Bu ya? Iya, jadi kalau kita memuji anak ya, kamu itu luar biasa gitu ya. Nah, anak itu senang, pasti bangga gitu ya. Tetapi pujian itu hanya berlangsung sangat pendek sekali. Tetapi kalau kita memuji secara begini nih, lihat tuh, apa yang kamu capai melalui kerja kerasmu itu benar-benar luar biasa. Ya kan? Jadi penekanannya adalah lihat apa yang kamu capai melalui kerja kerasmu, itu lebih berharga daripada, kamu luar biasa ya, bisa nomor 1, gitu. Dan satunya kan melalui kerja kerasmu gitu ya, yang lebih ditekankan. Luar biasanya tetap dikatakan oke, atau tidak dikatakan, dia sudah merasa lebih bangga sendiri dan itu akan berlangsung lebih lama. Tadi Mas William mengatakan bahwa ada orang tua yang cuek. Nggak muji, nggak mengkritik. Jangan-jangan bukan anaknya gitu ya. Enggak. Ini karena kebiasaan biasanya. Tapi Bu Vida menanggapinya seperti apa? Nah, itu sendiri, biasanya orang tua yang tidak memuji anaknya, biasanya itu karena turunan daripada dulu saya juga tidak dipuji, dia tetap bisa gitu loh. Biasanya itu dari situ. Atau bisa dikatakan percaya nggak sih Bu? Misalnya, udah percaya aja gitu. Kalau saya sih waktu kecil ngerasanya dia kayak percaya aja gitu. Mau nilai berapa, pokoknya kayaknya sih pasti lulus gitu ya. Nah, tapi nggak tahu gitu ya. Itu juga bisa, tetapi ini adalah orang-orang tua yang sebenarnya tidak mau berpartisipasi pada kegagalan anak, lebih ke kegagalannya. Gitu. Orang tua itu kan biasanya ngomongnya begini, iya kamu berhasil sih kan berkat mama, berkat papa, karena kamu kamu saya lesin, kamu saya anterin, kamu saya ini kan gitu kan. Yeah. ada yang seperti begitu kan, berkat mama, jadi bukan hasil daripada anak itu, bukan usaha dari anak itu juga sesuatu yang berkebalikan dengan pujian. Jadi kamu menjadi nomor 1 itu berkat orang tua. Ini juga akan membuat anak itu nantinya semangatnya turun. Ya. Nah, kalau orang tua yang tidak memuji, cuek, kelihatannya percaya, itu adalah orang-orang yang kita sebut avoidance. Jadi apa itu Bu? Avoidance itu menghindari hal-hal yang nggak enak, gitu. Jadi kalau orang tuanya, kalau anaknya itu nanti dapat nilai jelek, ya itu kan sebenarnya orang tuanya juga akan sedih gitu ya. Tetapi kalau dia tidak terlibat di dalam hasil pencapaian anaknya atau usaha dari anaknya, mereka nggak akan terlalu kecewa gitu. Oke, jadi agak menghindar gitu ya. Ya. Sayang sekali orang tua saya dulu nggak sempat dengerin Smart Parenting ya Bu ya, karena belum ada siarannya ya. Iya, betul. Tapi memang tipe-tipe orang tua itu tadi bermacam-macam. Tapi sebetulnya dari pembicaraan kita di malam hari ini, kita mengajak Anda para parents ya, bahwa memuji itu adalah usahanya, bukan secara personal atau juga hasilnya, itu perlu ditekankan.
Dan ini berlaku ya untuk ayah juga. Nah, ini kan ayah nih. Juga kadang-kadang ayah lebih cuek ya dibandingin ibu gitu ya. Nah, mungkin apa masukan dari Bu Fida untuk ayah supaya juga menjalankan ini, Bu? Ayah kalau yang cuek itu tetap perlu memuji usaha anaknya, ya usaha anaknya sekali-sekali, nggak perlu terus-terusan, dan itu dampaknya jauh lebih bagus ya. Tapi biasanya itu orang tua yang ataupun bapak yang kurang memuji, saya yakin dia bilang, pinter kamu ya, gitu. Pasti begitu tuh, pasti ini, eh, kamu dapat nilai bagus, pinter kamu ya, gitu. Nah, itulah yang, kamu luar biasa, kamu hebat, gitu ya. Itu yang biasanya mereka lakukan. Nah, inilah yang perlu, kalau menurut saya, perlu anak itu belajar. Orang tua juga harus belajar sesuai dengan perkembangan dari anak-anak itu sendiri. Kan enak aja kalau orang tua sudah berhenti belajar gitu loh. Maksudnya tuh orang tua yang mengatakan, ya kan aku dulu juga sudah belajar, waktu kecil kan sudah belajar gitu. Nah, itu adalah cara-cara yang tidak tepat. Karena dunia ini terus berkembang. Dan perlunya kita mendidik anak-anak itu memiliki growth mindset ataupun flexible mindset. Growth mindset. Ya, ini menjadi mungkin satu catatan penting untuk Anda para parents bahwa growth mindset itu bisa ditumbuh kembangkan sejak anak masih kecil ya, dengan memberikan pujian, usahanya yang dipuji ya, strategi, kemudian kegigihan, fokusnya, ketekunan, bahkan juga perjuangan dia gitu ya. Kalaupun dia mungkin nggak hasilnya maksimal, tapi kan usahanya itu perlu kita apresiasi ya nggak sih, Bu? Iya, betul. Jadi ya, itu semua jadi kefrustasiannya mereka melakukan sesuatu, ya orang melakukan sesuatu yang susah, itu pasti ada frustasinya. Tetapi usaha-usaha, kegigihan, ketekunan, kedisiplin tinggi yang mereka lakukan, nah itulah semua yang akan menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang nantinya itu tangguh dan tidak mudah terpatahkan di kelak kemudian hari. Oke, tangguh ya semuanya, apalagi zaman digital sekarang nih, kita perlu memiliki putra-putri yang tangguh ya. Dan tentunya di sesi akhir ini kita minta closing statement dari Ibu Fida Mulyono, sekaligus juga mungkin menyampaikan apa manfaatnya kepada semua listeners, memberikan pujian terutama yang berkaitan dengan usaha, strategi, kegigihan, fokus, ketekunan, ketelitian. Silakan Bu Fida. Saya mengharapkan orang tua itu menyadari dan ikut berpikir sedikit lebih berpikir bahwa apa yang kata-kata mereka itu sangat-sangat sekali mempengaruhi mindset anak-anak. Jadi kalau ingin memuji, ingat-ingatlah kata-kata yang akan saya keluarkan sebagai orang tua itu memuji pribadi anak itu atau memuji usaha anak itu. Itu yang perlu dirubah, dibedakan. Begitu. Dan orang tua bisa membedakan mana yang memuji secara pribadi individu, mana yang memuji secara tadi ya, usaha atau juga tadi ya, proses ya, lebih tepatnya. Proses ya. Betul ya, dengan memuji proses, usaha, ketekunan anak, ini bisa membuat putra-putri Anda memiliki growth mindset. Dan mungkin dampaknya nggak bisa Anda lihat langsung gitu ya, Bu. Tapi kedepannya ini sangat berguna ya, karena ini juga pasti sudah hasil penelitian ya, Bu Fida. Sudah dilihat ya dari penelitian yang dilakukan oleh Carol Dweck itu bahwa ketangguhan anak-anak itu terjadi karena mereka memiliki growth mindset. Keberhasilan 100% itu dari growth mindset ataupun flexible mindset. Dan di masa sekarang, di masa digital yang sangat
moving ya, apa namanya, bergerak dengan cepat. Kita perlu beradaptasi dan meningkatkan daya pola pikir kita. Itu jangan sampai fix. Oke, baik, terima kasih Bu Vida atas sharing dan ilmunya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua listeners, para parents semua atau calon orang tua. Ini bisa dipelajari dengan menyaksikan kembali karena video ini tersimpan di YouTube channel Smart FM. Bu Vida, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik menarik lainnya. Smart listeners, demikian Smart Parenting and Creative Learning. Saya William Darmawan beserta dengan Bu Vida Mulyono mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.